Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk di part kelima Sang Prabu. Untuk petikan yang selanjutnya ini petikan 13 nih Sang Prabu. Petikan 13 bunyinya begini. Banyak yang mereka temukan, tapi banyak yang mereka sembunyikan dulu. Sebab belum waktunya untuk diceritakan, sekalipun sudah banyak yang berteriak minta diceritakan. Sebab budak Angon tahu pada masa yang akan datang. Nah tuh, budak Angon sudah tahu, gitu loh. Tapi tidak diceritakan karena situasinya. Jadi kan beliau sudah tahu masa yang akan datang itu seperti apa, bla bla bla, tahu. Nah, rahasia itu akan terbuka dengan sendirinya dari orang-orang yang telah copot kedoknya. Hanya dia yang tahu kisahnya, yang paham bagaimana ceritanya, sembari memperhatikan dengan seksama bagaimana di zaman edan orang-orang edan sedang manggung. Nah, di atas panggung dengan serba ingkar. Nah, ini sebetulnya masuk pada fase ini. Jadi fase ke-8, orang-orang senang panggung itu tampil sebagai pejabat publik, ini sebetulnya ingkar, mengingkari janjinya sendiri, sebenarnya ingkar. Budak Angon itulah yang nanti akan membuka cerita dengan sesungguhnya. Mengajarkan kembali Pajajaran di tengah-tengah zaman bangsa Sunda yang telah kehilangan jiwa Sunda. Maksudnya jiwa Sunda itu karena berbicara Sunda, maksudnya jiwa nasionalisnya. Nah sekarang tanya, masa sekarang jiwa nasionalisnya bagaimana sekarang? Terkikis lah. Terkikis kan, degradasi kan. Degradasi. Sama dengan budaya juga seperti itu. Itu dia sebetulnya. Jadi apa yang dijelaskan dalam pantun itu betul. Jadi masa-masa kehilangan jiwa Sunda, rasa nasionalis. Kalau sekarang kan udah NKRI ya. Kalau yang akan kearifan lokal kan sudah hilang, sudah mengglobal dengan kemajuan zaman. Rasa gotong royong sudah mulai hilang. Jadi maksudnya akan membangkit kembali jiwa-jiwa kearifan lokal. Gini Sang Prabu. Jadi secara analisa aja bisa saya atau enggak, saya cenderung nanti kedepannya ketika budak Angon itu memang atas kehendak Allah udah dimasyurkan dan memegang di tumpuk pimpinan, sistem akan berubah. Karena kembali lagi sejarah kan terulang. Kalau kita berbicara tentang sistem yang ada di dunia ini, sejarah akan terulang kembali. Mungkin nih ya Sang Prabu, mungkin kedepannya sistemnya seperti kerajaan lah begitu. Ya bisa saja begitu. Tapi kalau yang saya pahami, memang perjalanan masa itu seperti itu. Jadi masa dari terciptanya al-awalu al-akhiru, jadi dari masa Adam sampai masa penutup, maksudnya akhir zaman dan selesai perjalanan bumi itu. Jadi sebetulnya kalau saya lihat perjalanan alam dunia itu ada 4 fase. Ya. Pertama fase kenabian dan kerajaan. Itu berjalan. Nah, terus selesai. Fase kedua itu fase kekhalifahan. Dan banyak kan, bahkan di Jawa aja itu sultan itu kan masa kekhalifahan. Ya kan? Raja-raja Banten dahulu itu kan kerajaan Islam itu kan kekhalifahan, ya kan? Kan sudah selesai. Nah, fase ketiga, padahal fase perjalanan alam dunia ada 4 fase yang diperjalankan kehendak semesta ya. Saya hanya menafsirkan saja. Fase ketiga itu fase liberalisme, kebebasan. Pertama, kebebasan itu yang dicari adalah 3G. Berarti kan 3G kan? Gold, kekayaan. Orang luar menjajah negara lain, yang dicari apa? Mengeruk kan? Harta kekayaan. Gold. Yang kedua, glory. Untuk kebahagiaan. Ketiga, menyebarkan agama yang dia yakini.
gospel. Nah, kita dijajah sambil dagang, sambil menjaga agama. Ya itu memang tidak kita salahkan, memang perjalanan. Nah, cuman permasalahannya ketika setelah itu kita kan ada pejuang-pejuang dari perjalanan sekian ini kan cerita sejarah, ya memang akhirnya menjadi kita terbebas, terbebas terus akhirnya, nah ternyata sistem itu telah berubah bentuk. Kalau negara lain ingin menguasai wilayah, akan ada pertentangan dari rakyat. Maka penjajahan itu, model penjajahan berubah bentuknya, bukan secara fisik kapitalis, tapi penjajahan dalam bentuk ekonomi. Gitu loh. Jadi cukup tidak menguasai wilayah itu akan terjadi pertempuran dengan rakyat, gitu. Tapi yang cukup dikuasai itu adalah ekonomi dan yang megang kekuasaan cukup dipegang itu. Gitu loh. Memang ketika masa sejarah itu makanya kalau di dalam ini pendapat saya bisa saja pendapat saya salah ya. Ketika masa sistem liberalisme setelah berubah bentuk, maka dia membentuk ada sistem kapitalis. Ada mulai muncul sistem ateis. Nah, untuk melangsungkan bisnis yang besar kapitalis itu, maka perlu karpet merah, kekuasaan. Maka terbentuklah sistem demokrasi. Demokrasi itu adalah melanggengkan kapitalis sebagai alat. Makanya dengan sistem demokrasi itu, kalau masa kerajaan itu ketika raja mementingkan rakyat, yang kaya kan raja, tapi rakyat pun ikut. Tapi kalau sistem demokrasi, ketika bisnisnya terganggu, maka berusaha untuk menjatuhkan kalau sedikit, atau paling tidak sekian periode, maka lawan politiknya itu yang dibiayain, gitu loh. Jadi sebenarnya dikuasai oleh, kita menyebutkan awamnya itu oligarki. Sebenarnya segala sesuatu yang menjadi pemimpin atau siapapun yang mempunyai kewenangan hanya boneka, oligarki kan begitu ya. Sang Prabu kalau kita bahasakan seperti itu, ya itu sebagai apa misalnya analisa kita aja bisa diindahkan juga. Ini kan kita berpendapat ya, Sang Prabu ya. Jadi tidak luput dari apa namanya mafia perdagangan, istilahnya kepentingan kartel di situ. Ya kebanyakan kan begitu ya. Sang Prabu yang menguasai sistem perdagangan dari hulu ke hilir. Nah, dari hulu ke hilir. Jadi sejatinya rakyat itu hanya menjadi pelengkap penderitaan, gitu loh. Pelengkap penderitaan ya. Tapi memang masa sih. Jadi memang perjalanan alam dunia harus begitu, gitu loh. Kalau terjadi perubahan pun memang Allah melihat itu. Kita tidak akan pernah tahu. Makanya tadi berhubungan, kalau sejarah kita manusia tuh dari tidak ada menjadi ada, menjadi tidak ada, gitu ya, kan gitu. Sama aja nanti sejarah pemerintahan dari kerajaan, nanti kembali lagi kalau di akhir zaman ke kerajaan lagi, karena itu yang diridhoi gitu. Makanya itu kan yang kita bahas kan fase ketiga, liberalisme itu. Nah, fase yang keempat adalah fase sistem kerajaan. Tapi itu wahulah kan pendapat saya. Misalnya pendapat saya salah juga bisa, tapi saya tidak itu pendapat pribadi ya. Nah, berdasarkan ibaratnya ilmu yang sedikit ini, pemahaman saya seperti itu ya, bisa saja saya keliru, ini hanya sebagai analisa pendapat aja. Yang terpenting kita sebagai rakyat itu berharap ada sistem yang benar-benar itu keberpihakan kepada rakyat, kan begitu ya. Sang Prabu ya, yang tidak menyusahkan rakyat, kan begitu ya. Karena bahasan ini juga ada bau-bau politik. Dari jawabannya juga sama gitu loh. Cuman saya kan hanya bisa menafsirkan, entah pelakunya itu saya tidak tahu. Betul Sang Prabu.
Ya, terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya di petikan 13 ini. Kita masuk ke petikan 14 ya. Sang Prabu, silakan Sang Prabu. Ini kan agak singkat nih. Kita ingin mendengarkan bahasa Sunda juga dari Sang Prabu nih. Nah, Sang Prabu ini kan campuran nih. Ada Sundanya, ada Jawanya gitu. Silakan Sang Prabu. Jadi kalau Sundanya kan begini. Tapi mudu ngalaman heula loba lalakon anggeus nyorang undur zaman datang zaman saban zaman mawa lalakon. Jadi setiap jam membawa cerita, maksudnya gitu loh. Lalakon kabehna saban zaman anu daratang pilih gantian sarwa jeung wayahna giliran datana sukma anu mudu nyukma. Nah, terus kan koma musumah ejeng nitis ejeng wayahna raga dipindah sukma. Jadi tapi harus mengalami banyak lakon terlebih dahulu katanya gitu. Selesai melewati zaman, datang zaman. Setiap zaman membawa cerita sendiri. Semua zaman datang silih berganti, sama dengan saat datangnya sukma harus nyukma. Nah, ini datangnya sukma harusnya. Jadi datang sukma harus nyukma itu masuk. Ini budak angon ini sebetulnya dari proses kehidupan yang berulang-ulang. Gitu loh. Secara rohani. Ya, secara rohani. Jadi mengalami kehidupan yang dahulu, proses-proses sampai masuk ke dalam peradaban sekarang ini gitu loh ya. Musumah dan nitis dan harus menerima raga dipindah sukma. Ini sebetulnya sangat kaitannya dengan apa yang nanti terakhir ada Lebak Cawet, budak Angon, budak yang hutan sebetulnya. Terima kasih Sang Prabu. Jadi sebenarnya Sang Prabu itu udah menjelaskan zaman berganti zaman dalam 4 fase tadi gitu. Masuk dalam 4 fase tadi. Masa ke masa itu ada ceritanya. Nah, begitu Sang Prabu ya. Jadi ini adalah memang udah menjadi kehendak Allah kan begitu ya. Dunia itu memang harus menjalani cerita. Sudah ada sistem dari Allah yang mengatur itu semua. Tapi Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Untuk di akhir Allah akan kasih seorang utusannya yang sebagai pemimpin kalau di sini, bukan nabi dan bukan rasul, tapi pemimpin kan begitu ya Sang Prabu. Tapi itu adalah bagian dari utusannya. Kalau saya melihat di sini Sang Prabu, ketika memang itu utusannya, otomatis kan sama dengan sejarah-sejarah di masa lalu tentang utusannya. Guru spiritual atau guru rohani itu adalah dari kalangan malaikat. Ini kalau analisa saya akan belajar sejarah di masa lalu. Itu kan memang udah sistemnya Allah di situ yang berjalan. Mungkin begitu ya Sang Prabu. Ini dari penafsiran saya pribadi. Mungkin dari penafsiran ini juga saya salah juga. Jadi kalau Setahu saya pada masa inilah pada masa penghujung. Jadi akan bergulir kepada masa yang fase keempat ini di penghujung. Jadi memang sistem liberalisme yang diawali dari dulu, sebetulnya sistem liberalisme berjalannya sudah lama sebetulnya. Dari masa ketika Nazaret itu dijajah oleh Roma, sebetulnya fase ini adalah fase di penghujung masa kebebasan. Tapi nanti masuk kepada masa keempat itu ya perkiraan saya tidak berapa lama lah. Ya memang itu fase itu kan yang diperjalankan dunia tuh oleh Yang Maha Kuasa, bukan oleh manusia. Dan memang kita ya wajiblah selaku ini ya harus kita sabar, kita harus istiqomah. Yang penting apa yang kita bisa kerjakan sekarang, ya kita kerjakan saja. Biar nanti kalau yang itu kita pasrahkan Allah yang mengatur lah. Amin. Kita memang di sini membahas petikan per petikan ini sambil berdialog santai. Jadi agar lebih rinci, meskipun tidak terperinci begitu dalam tentang pemahaman makna di balik makna dari Uga Wangsit Siliwangi ini ya Sang Prabu ya. Silakan untuk petikan 15 ini Sang Prabu.
Ya, memang kalau setahu saya memang yang paling sulit yang tidak bisa dijabarkan tentang budak Angon yang pergi bersama-sama ke Lebak Sabu bersama budak Tiamat itu kan sulit sekali. Di cocokologi ya susah gitu kan. Jadi petikan 15 tuh bunyinya begini. Dengarkan, yang sekarang memusuhi kita jadi rajanya hanya sampai masa tanah liar. Siji Cibanten dijadikan kandang kebo yang tanduk dua-duanya ke bawah. Nah, dari sanalah semua negara akan jadi tanah lapang, tempat kerbau bule. Nah, kalau ini sudah masuk penjajahan ya. Penjajahan Bangsa asing ya. Ya, asing ya. Kerbau bule merumput mencari makan. Yang dicari itu 3G. Gold, glory, gospel. Yang digembalakan orang tinggi sambil menunjuk alun-alun. Sejak itulah semua raja dijaga. Ya kan? Terjadi. Dikebiri, diawasi. Gerak-geraknya juga dia loh. Istilahnya bahasanya kayak dimandulkan gitu. Diikat kembang cengkeh, diikat buah pedes. Ada pula raja yang diikat oleh janji sendiri. Ada raja-raja yang terbelenggu sebab tertipu. Ya, maksudnya terbelenggu itu karena apa? Janji manis lah, gitu ya. Ada raja-raja yang tertelikung sebab ikut campur. Setelah itu kemudian kebo bule memegang ekor bangsa kita yang sedang membajak sawah. Tapi tak terasa harus narik sebab murah pakaian dan kenyang makanan. Tapi kalau sekarang enggak, dihimpit semua. Nah, istilahnya itu ketika masa Belanda itu memang di dalam kehidupan walaupun dijajah, tapi masalah kehidupan biasa-biasa saja, gitu loh. Jadi tidak seperti pada masa kalau kita Jepang kan hanya tidak seumur jagung, tapi yang justru kita sekarang ini kita dijajah bangsa sendiri, ya itu yang lebih sadis. Cuman begini, memang kalau kita melihat dari sejarah kita 3,5 abad dijajah Belanda, dibodohkan, kan? Ada sejarah peninggalan sejarah dari kerajaan kita kan dulu kan kehidupannya kan udah berbangsa dan bertatangan, kan sudah ada dari Majapahit, dari Sriwijaya, kan sudah ada. Nah, terus kalau saya melihat itu Belanda 3,5 abad, jadi Jepang 3,5 tahun, ya. Kalau saya sendiri berpendapat demikian, karena memang terjajahnya suatu bangsa itu bukan karena bangsa itu, karena memang perjalanan bangsa itu sudah dikehendaki Allah. Seandainya kita ini secara istilahnya pendapat saya yang analisa saya yang rada nyeleneh ya. Seandainya kita tidak dijajah Belanda, walaupun masa Majapahit, kerajaan Majapahit, waktu masa Hayam Buruk, masa jaya-jayanya, itu wilayah luas Majapahit itu luas. Tidak seluas sekarang, bahkan seluruh Irian, sampai Malaysia, sampai Thailand, sampai Filipina, Papua seluruhnya, bahkan sampai ke Darwin. Itu luasnya karena negara maritim. Nah, berubah zaman berturunlah, akhirnya terjadi penjajahan kan, masuk penjajahan yang selama 3,5 abad. Nah, kita kembali, kalau kita berpikir di Nuswantoro itu kan banyak raja, ya kan? Dari Sumatera, dari Jawa, ada raja berapa aja? Kalimantan, Kalimantan, Sulawesi dan
seandainya kita tidak dijajah Belanda, maka raja-raja akan memberikan negara sendiri. Kita kalau mau pergi ke sana ya pakai paspor. Jadi luas NKRI itu tidak seluas sekarang gitu loh. Nah itu dia. Mungkin bagi orang yang jauh mau ke Jawa Barat, kepakai paspor. Sama halnya di Eropa, kan negaranya itu kecil, kita luas. Cuma satu NKRI gitu. Nah itu kalau saya melihat dari sisi ternyata memang kehidupan itu bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Allah mau gitu loh. Betul sekali, penjelasannya. Memang kalau kita renungkan, kita banyak mempelajari sejarah-sejarah dan kita juga berbicara tentang ke masa depan, Nuswantoro ini penuh dengan rahasia, penuh dengan sejarah, kan begitu ya, Sang Prabu. Tapi itu adalah merupakan memang sistem yang telah dikehendaki oleh Allah. Semua itu adalah rahasia ilahi, kehendak Allah. Jadi kita pasrah dan berdoa kepada Allah. Kedepannya ada seorang pemimpin yang benar-benar itu akan merubah Nuswantoro ini menjadi yang lebih baik, kan begitu ya, Sang Prabu ya. Semoga semoga aja ya, Allah mengabulkan semua permintaan kita, permohonan doa-doa kita. Sampai di sini dulu pembahasan kita di Misteri Buga Wangsit Siliwangi. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Terima kasih Sang Prabu. Saya tutup dengan Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.